Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Seperti kilatan cahaya, King Ruo terus bergerak meninggalkan wilayah utara menuju wilayah timur. 3 hari kemudian, King Ruo tiba di Pulau Bayangan Rahasia Anying. Dari atas langit, King Ruo mengawasi istana pagoda emas 3 lantai dengan tenang. Menjelang malam, King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu, dan mengirim pesan pada An Leng untuk menemuinya di puncak gunung yang ada di selatan pulau. Tidak lama kemudian An Leng muncul di puncak gunung, menemui King Ruo yang sedang berdiri menunggu kedatangannya. "Penguasa," ucapnya berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. "An Leng celeng, maaf baru bisa mengunjungimu," ucap King Ruo sambil memintanya untuk berdiri. "Terima kasih penguasa," ucapnya dengan wajah gembira. "An Leng, aku ingin minta sedikit kekuatan darahmu," ucap King Ruo dengan tenang. "Baik penguasa," jawabnya dengan segera mengeluarkan kekuatan darahnya, dan memberikannya pada King Ruo. "Terima kasih," ucap King Ruo dengan senyum hangatnya, menerima kekuatan darah itu, lalu mengubah wajah dan tampilannya seperti An Leng. "Penguasa, aku ingin memeriksa istana pagoda emas 3 lantai, dan tunggu aku di sini," ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan tempat itu. "Baik penguasa," jawab An Leng celeng, menatap kepergian King Ruo dengan hormat. "Teknik penyamaran penguasa benar-benar di luar nalar," ucapnya, lalu mencari tempat untuk beristirahat. Di tempat lain, dalam waktu singkat, King Ruo tiba di istana pagoda emas 3 lantai, dan memasuki tempat itu dengan tenang. "Fang An benar-benar melakukan apa yang aku perintahkan," King Ruo membatin sambil memeriksa seluruh ruangan satu persatu dengan seksama. Selain telah menutup dunia kecil emas lantai 1 dan lantai 2, suasana di setiap ruangan itu tampak begitu tenang, dengan semua orang yang begitu ramah dan bersahabat. "Jenderal utama," ucap mereka menyapa King Ruo yang menyamar menggunakan tampilan An Leng. Setelah memeriksa seluruh ruangan dan memastikan tempat itu benar-benar aman, King Ruo lalu memasuki dunia kecil emas yang ada di lantai 3. Di dunia kecil emas lantai 3, di dalam aula rahasia istana utama, Fang An yang sedang berkultivasi tiba-tiba merasakan seseorang memasuki istana utama. "Penguasa muda," ucapnya yang merasakan kehadiran aura King Ruo. Pada saat dirinya membuka mata, tampak sosok King Ruo berdiri di depannya, menatapnya dengan hangat. "Penguasa," ucapnya sambil berlutut dengan hormat. "Bangunlah," ucap King Ruo ramah. "Terima kasih penguasa," ucapnya sambil berdiri, dan mempersilakan King Ruo duduk pada kursi yang tersedia. "Fang An, maaf baru bisa mengunjungimu." "Tidak apa-apa penguasa agung, lagi pula penguasa pasti memiliki banyak urusan," ucapnya sambil menatap King Ruo dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepala, menatap Fang An dengan lekat. "Fang An, aku senang kamu telah mengubah tempat dengan baik. Aku harap kedepannya tempat ini semakin lebih baik." "Penguasa," ucap Fang An ragu. "Bicaralah. Aku tahu ini pasti bukan waktu senggang, apakah ini ada hubungannya dengan laporanku saat itu?" King Ruo menganggukkan kepala. Mereka adalah pelindung rahasia pagoda emas 3 lantai yang ingin menguasai benua teratai biru. Mereka adalah para kultivator semi-abadi yang sangat kuat. "Tujuan kedatanganku adalah untuk memasuki aula terlarang, dan mempelajari segel suci, dan mencari cara untuk mengalahkan mereka," jawab King Ruo menjelaskan. Fang An menggelengkan kepala, "Ternyata masih ada musuh yang sangat kuat, dan aku bahkan tidak bisa berbuat apa-apa." "Semoga penguasa menemukan cara," ucapnya pelan menatap King Ruo dengan lekat. "Tenanglah, serahkan padaku. Aku hanya ingin kamu merahasiakan hal ini pada yang lain." Setelah membicarakan banyak hal, Fang An lalu membawa King Ruo menuju pintu rahasia yang berada di balik ruangan rahasia tempatnya berkultivasi.
Mari penguasa, ucapnya sambil membawa King Ruo menuju ruangan rahasia yang dimaksud. Penguasa, segel suci ada di dalam, ucapnya sambil meletakkan tangannya di depan pintu emas. Sung, pintu emas itu bergetar, lalu memunculkan pusaran emas kecil. Silakan penguasa, ucap Fang An mempersilahkan. Fang An, kamu, ucap King Ruo ragu, saat melihat Fang An tidak ikut bersamanya. Penguasa, aku akan berjaga di sini. Selain itu, aku tidak berhak mengetahui apa yang akan penguasa lakukan di dalam. Baiklah, jawab King Ruo lalu memasuki pintu emas tersebut. Sus, King Ruo muncul di dalam ruangan dengan luas 100 meter persegi. Di tengah ruangan itu, berdiri tegak roh pagoda emas 3 lantai setinggi 3 meter, mengambang dan memancarkan cahaya keemasan dengan ledakan aura yang sangat kuat. Di sekeliling pagoda utama itu, mengambang 5 pagoda kecil lainnya yang merupakan 5 kekuatan yang mewakili 5 elemen. Merasakan kehadiran King Ruo, roh pagoda emas itu tiba-tiba bergetar, lalu melepaskan ledakan cahaya keemasan dan aura penindasan. Sangat kuat, King Ruo membatin saat dirinya terdorong hingga belasan meter. Semakin kuat King Ruo mengedarkan kekuatannya, maka semakin kuat pula tekanan itu. Penindasan ini seperti menolak keberadaanku, King Ruo membatin sambil memunculkan tanda suci pagoda emas dari telapak tangan kirinya. Sus, tanda suci yang ada di tangan kiri itu tiba-tiba menyerap cahaya yang dilepaskan dengan ekstrim. Syukurlah, dapat bekerja dengan sangat baik, King Ruo membatin senang. 15 menit kemudian, cahaya emas itu mulai meredup, lalu tenang kembali. Sedangkan tanda suci yang ada di tangan kiri King Ruo kini memunculkan 5 pagoda emas lain yang mengambang dan mengitari tanda suci utama. Sepanjang waktu King Ruo terus berada di dalam ruangan, mempelajari segel suci itu dan cara menggunakan kekuatannya. Tengah malam, King Ruo lalu keluar dari dalam ruangan, menemui Fang An yang masih berjaga di depan pintu. Penguasa, ucap Fang An menyambut kemunculan King Ruo dengan hormat. Fang An, sepertinya aku tidak bisa berlama-lama di sini. Baik penguasa, jawab Fang dengan hormat. Setelah berpamitan, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Semoga penguasa dapat mengalahkan mereka, ucap Fang An lalu kembali berlatih. Puncak gunung selatan pulau. King Ruo muncul di tempat itu menemui An Leng yang masih menunggunya. Penguasa, ucapnya menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. An Leng, maaf membuatmu menunggu, sekarang kembalilah. Baik penguasa, jawabnya lalu meninggalkan tempat itu. Setelah An Leng pergi, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju wilayah selatan benua teratai biru. 3 hari kemudian, King Ruo tiba di pulau rahasia Daonan. Di pulau itu, King Ruo beristirahat sejenak memulihkan kekuatannya, sambil mengeluarkan Huo Zhaodou dan Huo Mingzi, Yuan Bai, Yuan Hei dan Yu Jieru dari dalam dunia jiwa. Penguasa, ucap mereka dengan hormat. Dengan tenang King Ruo menembakkan 5 segel pagoda emas 3 lantai pada kelima sosok itu. Sung, ledakan aura tingkat kaisar dewa dari tubuh mereka terlepas dan mengedar. Penguasa ini, tanya Yuan Bai senang. Itu adalah tanda suci pasukan pagoda emas 3 lantai yang hanya dapat digunakan oleh manusia. Aku tidak menyangka jika ini bekerja pada kalian, ucap King Ruo ikut senang. Setelah memastikan bahwa tanda itu benar-benar bekerja pada mereka, King Ruo lalu mengarahkan para pelayannya tersebut untuk membuat jebakan, dan menjelaskan strategi yang mereka lakukan untuk membunuh Dalu Wang Heng dan rombongannya. Setelah mendapat pengarahan dari King Ruo, mereka lalu bergerak, bekerja sama membuat jebakan mantra formasi tingkat tinggi di setiap tempat, bahkan di atas langit pulau itu. Mereka terus bekerja sepanjang hari hingga malam. Sepertinya sudah cukup, King Ruo sambil memberikan pil peledak energi, dan meminta mereka untuk beristirahat untuk memulihkan kekuatannya. Sambil menunggu mereka memulihkan kekuatannya, King Ruo memasuki dunia jiwa dan menemui King Ling di dalam istana emas. Kakak, ucap King Ling menyambut kedatangannya. Ling saat ini kita berada di Pulau Daonan,
dan kami telah membuat jebakan mantra formasi pembunuhan di berbagai tempat untuk melakukan penyergapan. King Ling terdiam, menatap King Ruo dengan lekat. Kakak, ucapnya ragu. Bicaralah. Apakah kakak ingin melakukannya sekarang? Tanya King Ling. King Ruo menganggukkan kepala. Tenanglah, ini semua sudah dalam rencanaku, dan aku ingin kamu membantu rencana itu. Baik kakak, ucapnya lalu ikut King Ruo keluar dari dunia jiwa. Mereka berdua muncul di puncak gunung. King Ruo lalu meminta King Ling melepaskan jejak auranya, serta melepaskan serangan untuk merusak pulau tersebut, seolah-olah telah terjadi pertempuran yang sangat mengerikan di tempat itu. Dengan tenang, King Ling yang kini merupakan kultivator semi-abadi tingkat 6 melepaskan serangan, dan memporak-porandakan tempat itu. Kakak, apa ini sudah cukup? King Ruo menganggukkan kepalanya. Kembali dan istirahatlah. Serahkan sisanya padaku, ucap King Ruo sambil membuka dimensi dunia jiwa. Tapi kakak, jawab King Ling dengan wajah ragu. Tenanglah, aku tahu batasanku. Baik, ucapnya lalu memeluk King Ruo dengan hangat. Kakak, jangan memaksakan diri. Ingat putri kita, ucap King Ling menatap King Ruo dengan lekat. Tenanglah, ucap King Ruo sambil mengecup ubun kepala King Ling lembut. Setelah King Ling kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu ikut melepaskan serangan dan memporak-porandakan tempat itu, sehingga tempat itu benar-benar terlihat begitu kacau. Sudah waktunya, ucap King Ruo mengirim pesan pada Dalu Wuze, dan meminta Yuan Bai dan rombongannya untuk bersembunyi di posisi mereka masing-masing, dan menyuruh mereka untuk menekan kekuatan mereka. Di wilayah utara benua teratai biru, Dalu Mangdong, Ying Ao, Wuze dan Dalu Wang Heng sedang bergerak meninggalkan wilayah utara, tiba-tiba menghentikan pergerakannya. Saudara, ada apa? Tanya Mangdong saat melihat Dalu Wuze memberi tanda pada mereka untuk berhenti sejenak, lalu memeriksa cincin penyimpanannya. Penguasa lemah itu telah bertemu dengan Lan Yue dan terlibat dalam pertempuran di Pulau Daonan. Lalu apa yang terjadi? Tanya Dalu Ying Ao. Dia sudah terluka parah oleh serangan Lan Yue, dan saat ini, dia memerlukan pertolongan kita. Biarkan saja dia mati. Dalu Mangdong mencibir. Saudara, jika dia mati, kita akan kehilangan jejak Lan Yue. Wuze mengingatkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Dalu Ying Ao. Sebaiknya kita membagi tugas. Kalian berdua pergi ke Pulau Daonan. Aku dan saudara Wang Heng ke arah timur. Mengapa bisa demikian? Tanya Mangdong kesal. Berdasarkan informasi yang aku terima, Lan Yue saat ini bergerak ke arah timur. Jika demikian, jangan menunda lagi, ucap Wang Heng lalu membawa Dalu Wuze meninggalkan tempat itu. Setelah Wang Heng dan Wuze pergi, Mangdong dan Ying Ao juga bergerak meninggalkan tempat itu. Mereka berdua melesat seperti kilatan cahaya, bergerak menuju Pulau Daonan. Dasar penguasa lemah, menyusahkan saja. Mangdong menggerutu kesal. Benar, saudara, aku ada ide, ucap Ying Ao dengan mata bersinar. Oh, apa itu? Tanya Mangdong penuh semangat. Kita kerjai saja dia. Aku kurang setuju, ucap Mangdong. Saudara, anggap saja cara kita memberinya pelajaran. Ying Ao menjelaskan. Baik, jawab Mangdong penuh semangat sambil terus bergerak. Di tempat lain, saudara Wang Heng, menurutmu kira-kira kemana tujuan Lan Yue ini? Tanya Wuze. Aku tidak bisa memastikannya. Jika dia menuntut balas, kemungkinan besar tujuannya adalah Gunung Dalu, jawab Dalu Wang Heng. Saudara benar, ucap Dalu Wuze sambil terus bergerak. Dan mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di Pulau Daonan. Sepanjang hari King Ruo bermalas-malasan di tempat itu. Menunggu Dalu Wuze dan yang lainnya dengan merebahkan diri di atas lempengan batu, berpura-pura terkapar dan terluka dengan aura kekacauan dari tubuhnya. Menjelang sore, tiba-tiba langit Pulau Daonan bergetar. Penguasa, ada 2 aura kultivator semi-abadi tingkat 2, ucap Huo Zoudao mengirim pesan pada King Ruo. Apa ada yang lainnya? Tanya King Ruo. Tidak ada penguasa,
hanya mereka berdua. Baik, tunggu aba-aba dariku. Dari atas langit, Dalu Mangdong dan Dalu Yingao yang baru saja tiba, mengamati tempat itu dengan santai. Melihat sisa pertarungan ini, masih bisa hidup adalah keajaiban, ucap Dalu Yingao. Saudara Yingao benar. Jika mengandalkan kekuatannya yang tidak seberapa itu, aku yakin penguasa lemah itu pasti sudah mati. Tapi mengapa dia masih hidup? Tanya Yingao. Aku yakin Lan Yue memang tidak ingin membunuhnya, jawab Mang Dong sambil mengamati King Ruo dari atas langit dengan tersenyum kecil. Saudara Mang Dong benar juga. Lihat, dia bahkan masih belum mampu untuk duduk, ucap Yingao menunjuk King Ruo yang masih terkapar di atas lempengan batu sambil tertawa kecil. Ya beginilah jadinya jika menjadi penguasa karena keberuntungan. Saudara Mang Dong, mari kita mulai. Aku akan berpura-pura menjadi musuh dan mengejutkannya. Tapi saudara, sudahlah, aku sudah tidak sabar ingin melihatnya lari terbirit-birit, ucap Yingao sambil bergerak. Tubuhnya melesat sambil melepaskan aura pembunuhan dengan raungan kemarahan, sedangkan Dalu Mangdong bergerak menuju arah yang berlawanan untuk mengepung arah pelarian King Ruo. Dari bawah, King Ruo yang tiba-tiba merasakan ledakan aura pembunuhan dengan raungan kemarahan itu berpura-pura ketakutan dan berusaha berdiri, namun di dalam hatinya dia dengan segera mengeluarkan kekuatan penuh ranah kaisar tingkat menengah. Tanpa menggunakan kekuatan semi-abadi, bersiap melepaskan tembakan tombak emas teratai biru. Di tempat persembunyian, Yuan Bai, Yuan Hei, Huo Zoudao dan Huo Mingzi bersiap menunggu perintah King Ruo untuk melepaskan serangan formasi pembunuhan, sedangkan Yu Jieru bersiap mengunci tempat itu. Siapa kau? Tanya King Ruo, tertatih dan berusaha berdiri. Musuhmu. Jawab Dalu Yingao yang terus bergerak mendekati King Ruo dengan suara tawa yang membahana. Tombak emas teratai biru melesat dengan kekuatan puncaknya, bergerak menyerang Dalu Yingao yang terus bergerak. Oh tidak, Yingao terkejut, berusaha menahan serangan itu namun dirinya terlambat. Duar, ledakan dahsyat memecahkan keheningan, bersamaan dengan terlemparnya sosok Dalu Yingao yang langsung terkena hantaman pedang Sue Luo. Duar, sekali lagi tubuhnya terlempar dengan keras, menghantam gunung dan menghancurkannya. Ah, bangsat, rintihnya kesakitan dengan darah segar mengucur dari bibirnya. Mendapat serangan dengan keadaan tidak siap benar-benar melukainya. Ini jebakan, ucapnya berusaha bangkit berdiri, namun tiba-tiba muncul ratusan rantai emas yang langsung bergerak menyerangnya. Dalu Mangdong muncul. Saudara, ini jebakan, ucapnya sambil berusaha menolong Yingao, dengan melepas serangan pada rantai emas yang digerakkan oleh Yuan Bai dan Yuan Hei dari pusat mantra formasi. Belum sempat Mangdong melepaskan serangan kedua, tiba-tiba puluhan pedang Sue Luo yang dikendalikan Huo Mingzi dan Huo Zoudao muncul, menyerang mereka. Duar, ledakan keras bergema saat pedang-pedang itu menghantam serangan yang mereka lepaskan. King Ruo keparat, kamu ternyata menjebak kami berdua, teriak Dalu Yingao murka. Tanpa menjawab, King Ruo bergerak melepaskan tembakan tombak emas teratai biru. Wush! Duar, serangan mereka beradu, membuat King Ruo yang menggunakan kekuatan kaisar dewa tingkat menengah itu terlempar. Ark, penguasa lemah tidak tahu diri. Bangsaat kau, aku akan membunuhmu. Teriak Dalu Mangdong mengalihkan serangannya bergerak menuju King Ruo yang terlempar karena serangan balik tombak emas teratai biru. King Ruo yang masih menggunakan kekuatan serangan kaisar dewa tingkat menengah, menatap Dalu Mangdong yang bergerak murka ke arahnya menyeringai. Aku tidak menyangka jika para dewa seperti kalian begitu kekanak-kanakan, ucap King Ruo memprovokasi. Mangdong yang sudah begitu murka, sudah tidak dapat menahan diri, melesat melepaskan pukulan. Mati, teriaknya. Ledakan aura semi-abadi tingkat dasar meledak dari tubuh King Ruo, dengan sosoknya yang langsung bergerak menyambut serangan Mangdong. Duar, serangan mereka beradu. King Ruo dan Dalu Mangdong sama-sama terdorong hingga belasan meter. Bajingan, ternyata dia sudah di tingkat dasar semi-abadi. Sangat kuat, Mangdong membatin,
menenangkan ledakan aura yang begitu kacau dari tubuhnya. Bahkan tangan kanannya yang beradu dengan tangan kanan King Ruo bergetar kebas. Belum sempat Dalu Mangdong memulihkan kekuatannya, King Ruo kembali melepaskan serangan beruntun. Duar, serangan mereka beradu, dan kali ini mendorong Dalu Mangdong hingga puluhan meter. Dalu Mangdong, menyerahlah. Aku akan memberikan waktu padamu untuk bunuh diri, ucap King Ruo memprovokasi sambil terus bergerak menyerang. Bajingan, kau terlalu menganggap rendah kami. Kau naif. Dalu Mangdong, saat aku hanya di tingkat menengah Kaisar Dewa, aku sudah dapat membunuh Kongki Baili Kuangsheng yang saat itu sudah menjadi semi-abadi tingkat 2. Apakah kau yakin ingin melawanku? Tanya King Ruo mengintimidasi. Dalam pertarungan, provokasi merupakan cara untuk mengalihkan konsentrasi lawan, sedangkan intimidasi bertujuan untuk melemahkan semangat pertarungan. Dan itu terbukti saat King Ruo tiba-tiba merasakan serangan Dalu Mangdong sedikit melemah. Di hadapan King Ruo, Dalu Mangdong terus bergerak, menghindar dan menahan serangan yang dilepaskan King Ruo dengan kekuatan puncaknya. Dia akui, kekuatan King Ruo benar-benar di luar dugaannya, bahkan serangan King Ruo semakin menyudutkannya. Selain itu, dia juga tidak menyangka jika King Ruo juga mengetahui latar belakang mereka. King Ruo, aku tidak menyangka jika kau menipu kami. Menipu, sungguh tidak tahu malu, bukankah sebelumnya kalian ingin membunuhku? Tapi kami hanya bercanda, jawab Dalu Mangdong. Dalu Mangdong, jangan mencari alasan. Kau sudah terlalu tua untuk berbohong, dan aku tidak akan pernah percaya hal itu. Jika aku lemah, mungkin saat ini kalian sudah menyiksaku, teriak King Ruo sambil melepaskan pukulan tapak petir. Dalu Mangdong hanya bisa menggerutu, menatap Dalu Yingao yang kini juga babak belur menahan serangan formasi rantai emas dan pedang petir. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka, jika seorang Dalu Yingao yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 2 terperangkap dalam lilitan rantai emas. Siapa King Ruo ini? Bagaimana bisa dia memiliki serangan mantra formasi yang begitu kuat? Dalu Mangdong membatin sambil terus bergerak menghindari serangan King Ruo. Sambil bertarung, Dalu Mangdong terus memberi penjelasan, namun hal itu membuatnya terlihat sangat konyol, karena sekeras apapun dirinya memberi penjelasan, King Ruo benar-benar tidak ingin mendengar penjelasannya. Dalu Mangdong tidak menyangka niat awal mereka yang ingin mengerjai King Ruo, kini menjadi petaka. Seandainya Dalu Mangdong mengetahui niat awal King Ruo yang memang ingin membunuhnya, pasti dia sudah tidak ingin menjelaskan kesalahpahaman itu. Setelah terus-menerus diserang oleh King Ruo, Dalu Mangdong tidak dapat menahan diri lagi. King Ruo, kau benar-benar naif. Jikapun aku mati, saudaraku Dalu Wang Heng dan Wu Ze tidak akan pernah melepaskanmu, ucapnya mengancam. Sen Dalu, kau mengancam orang yang salah, jawab King Ruo melesat sambil melepaskan tembakan petir biasa sebagai serangan pengecoh. Sus, pedang langit biru tiba-tiba muncul di tangannya. Ark, mati. Teriak Dalu Mangdong bertransformasi menjadi raksasa emas setinggi 15 meter, melepaskan serangan puncaknya berupa pukulan 2 tapak emas raksasa mengapit King Ruo. Terlalu lambat, ucap King Ruo yang bergerak, menghindari serangan sambil melepaskan teknik pengendali waktu, dan menembakkan pedang langit biru yang ada di tangannya. Duar, ledakan dahsyat bergema dengan keras saat tubuh emas raksasa itu terlempar hingga belasan meter. Sen Sandian Luo, ucapnya panik, dengan tatapan tidak percaya, menatap pedang langit biru yang kini menancap di dada kirinya. Sus, teknik transformasinya lenyap dan terjatuh. Buong, oh, ternyata kau mengenal pedang langit biru, ucap King Ruo mendekatinya, sambil melepaskan tembakan tombak petir dengan ledakan petir abadi mengitari tubuhnya. Penguasa muda, ampuni hamba tidak menyangka jika Anda. Dalu Mangdong menghentikan kata-katanya, berusaha menarik pedang yang menancap di dada kirinya yang kini mulai menghisap kekuatannya, dan menahan serangan tombak petir yang terus mengenai tubuhnya. Penguasa muda, mohon pengampunanmu, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Setelah melihat pedang langit biru dan kekuatan petir abadi,
Dalu Mangdong yakin bahwa sosok King Ruo yang ada di hadapannya itu merupakan penerus tahta penguasa wilayah selatan daratan ilahi. Berurusan dengan orang selatan adalah momok bagi klan Dewa Bumi, ucapnya lirih saat jubah emas yang melindungi tubuhnya benar-benar telah rusak, terlebih lagi petir pedang langit biru yang terus menghisap kekuatannya. Dalu Mangdong, sebelumnya aku telah memberikan kesempatan, tetapi kau memandang rendah kesempatan itu, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Dalu Mangdong yang kini benar-benar tidak berdaya, berusaha mengedarkan kekuatannya melepaskan pedang langit biru. Yingao keparat, jika tidak karena dirimu, kita tidak akan seperti ini, teriaknya murka mengedarkan sisa kekuatan untuk menghancurkan diri, namun belum sempat kekuatannya memuncak, tiba-tiba kekuatan petir dari pedang langit biru menghancurkan lautan dantiannya. Duar, ledakan kecil mengguncang tubuh itu dan merobohkannya. Tidak, King Ruo, bunuh aku, teriaknya histeris. Dalu Mangdong, tunggu saatnya tiba, ucap King Ruo sambil melempar tubuh itu ke dalam dunia jiwanya. Dari jauh, tidak, teriak Dalu Yingao murka melihat tubuh Dalu Mangdong lenyap dari pandangannya. Dalu Yingao, aku juga akan melenyapkanmu, ucap King Ruo memalingkan tubuhnya menatap Dalu Yingao yang kini masih bertarung melawan ratusan rantai emas dan pedang Sue Luo yang terus menyerangnya tanpa henti. Keparat, walaupun aku tahu kau orang selatan, tapi aku tidak takut padamu, teriaknya murka. Oh, ucap King Ruo santai, sambil menguatkan serangan formasi rantai emas. Sebagian dari ratusan rantai emas itu menjadi ratusan cakram emas, dan menyerangnya. Keparat, ternyata dia juga seorang Shen Guo Shiling. Apa yang harus aku lakukan? Dalu Yingao membatin. Sebelumnya dia begitu heran, saat dirinya bahkan tidak mampu melepaskan diri dari serangan rantai emas yang mengunci pergerakannya. Namun setelah King Ruo menyerangnya dengan serangan cakram emas, membuatnya sadar bahwa dirinya telah memprovokasi orang yang salah. Dalu Yingao, seorang semi-abadi tingkat 2 ternyata benar-benar lemah. Kau bahkan tidak mampu melawan kekuatan rantai formasiku, ucap King Ruo memprovokasi. Dalu Yingao yang memang terperangkap di dalam serangan formasi rantai emas itu terus melepaskan serangan. Niatnya yang ingin memberi pelajaran pada King Ruo kini benar-benar memalukan dirinya sendiri. Duar, ledakan dahsyat bergema saat ratusan cakram emas itu terus menghantam tubuhnya, menyerangnya dari berbagai arah, membuat perisai jubah emas yang ada di tubuhnya mulai rusak. Ark, teriaknya mengerahkan seluruh kekuatannya melepaskan diri dari kejaran dan kepungan rantai emas dan pedang Sue Luo. Duar, sosoknya bertransformasi menjadi raksasa emas, menahan serangan cakram emas dan pedang Sue Luo. Trak, rantai emas ikut membesar, melilit tangan dan kakinya, dan memperlambat pergerakannya. King Ruo yang melihat kesempatan itu lalu mengeluarkan pedang langit biru. Trak, pedang tersebut melepaskan ledakan petir abadi yang sangat mengerikan. Mati, teriak King Ruo menyerang Dalu Yingao yang kehilangan kecepatannya tersebut. Bertahan juga sia-sia. Lebih baik mati bersama, batinnya tersenyum menatap King Ruo yang terbang mendekatinya. King Ruo yang tiba-tiba menyadari pergerakan aneh Dalu Yingao, segera memperlambat pergerakannya, namun jarak mereka sudah begitu dekat. Mati kau, teriak Yingao sambil membuat segel tangan. Sedangkan King Ruo segera membuat perisai cakram emas bersamaan dengan ledakan dahsyat menggetarkan seluruh pulau. Boom! King Ruo terlempar hingga ratusan meter sambil melepaskan cakram emas penghisap jiwa. Cakram emas itu bergerak, mengejar pecahan jiwa Dalu Yingao yang hendak melarikan diri. Kejar, teriak King Ruo pada Yuan Bai dan Yuan Hei yang tiba-tiba muncul. Di atas langit, Yu Jieru yang bertugas menyegel pulau itu terkena serangan balik dari teknik penghancuran tubuh Dewa Dalu Yingao. Dengan tubuh terluka parah, Yu Jieru bahkan hampir tidak bisa memulihkan perisai segel yang menutup seluruh pulau itu. Boom! King Ruo terlempar ratusan meter, menghantam tanah hingga membuat kawah raksasa. Penguasa, ucap Huo Zoudao dan Huo Mingzi menghampiri King Ruo. Tenanglah,
aku baik-baik saja, ucap King Ruo sambil berdiri mencari tempat untuk memulihkan diri, meminta kedua kilin langit itu menolong Yu Jieru, dan membantu Yuan Bai dan Yuan Hei memburu pecahan jiwa Dalu Ying'ao yang terus bergerak di atas langit Pulau Daonan yang telah luluh lantak. Di tempat lain, Dalu Wang Heng dan Dalu Wu Ze yang terus bergerak menuju wilayah timur benua teratai biru tiba-tiba menghentikan pergerakannya. "Saudara, ada apa?" tanya Dalu Wu Ze. "Ini," ucap Dalu Wang Heng dengan tangan bergetar mengeluarkan lencana giok jiwa Dalu Ying'ao yang telah hancur dan lencana giok jiwa Dalu Mangdong yang retak dari dalam cincin penyimpanannya. "Saudara, ini," ucap Dalu Wu Ze dengan wajah membeku. "Bajingan, kita telah ditipu," teriak Dalu Wang Heng kesal sambil meremas tangannya. "Maksud saudara, King Ruo hanyalah kultivator kaisar tingkat menengah, mustahil dia mampu bertahan dan masih hidup." Dalu Wu Ze terkesiap, menatap Dalu Wang Heng dengan perasaan bersalah. "Aku benar-benar bodoh. Aku bahkan tidak memikirkan hal itu." "Ark!" teriak Dalu Wang Heng kesal, bergerak menuju wilayah selatan benua teratai biru dengan kecepatan puncaknya. Sus-sus, dua kilatan cahaya bergerak melintas langit timur dengan kecepatan ekstrim. Pulau Daonan. King Ruo yang telah selesai memulihkan kekuatannya menemui Yuan Bai dan rombongannya yang juga sedang beristirahat memulihkan diri. "Penguasa," ucap Yuan Bai dan rombongannya dengan hormat. "Ini penguasa," ucap Yu Jieru sambil memberi 3 cakram emas yang berisi 3 pecahan jiwa Dalu Ying'ao yang terus berteriak-teriak. "Terima kasih," ucap King Ruo sambil menerima cakram emas tersebut dan menghancurkan ketiga pecahan jiwa yang ada di dalamnya. "Liang Hao, bagaimana keadaanmu?" tanya King Ruo. "Penguasa, tenanglah, aku sudah pulih," ucapnya sambil mengedarkan kekuatannya. King Ruo menganggukkan kepala, menatap Huo Mingzi yang sepertinya ingin berbicara. "Penguasa," ucap Huo Mingzi ragu. "Bicaralah," ucap King Ruo ramah. "Kita telah membunuh Dalu Ying'ao, lalu bagaimana cara kita menghadapi Dalu Wang Heng dan Dalu Wu Ze? Dengan kekuatan kita, aku khawatir kita bukanlah lawannya, lalu bagaimana dengan klan dan sekte?" "Mingzi, tenanglah. Aku sudah memikirkan cara untuk mengalahkannya. Sedangkan klan dan sekte, aku rasa kita tidak perlu mengkhawatirkannya, karena hingga saat ini, Dalu Wang Heng bahkan tidak mengetahui jika kita yang membunuh saudaranya, jadi aku yakin mereka tidak akan membuat kekacauan," jawab King Ruo menjelaskan. "Tapi penguasa, bagaimana cara kita mengalahkannya?" tanya Yuan Bai dengan serius. King Ruo terdiam sesaat, menatap Yuan Bai dengan tenang, lalu mengarahkan pandangannya pada Yu Jieru. "Liang Hao, bagaimana dengan persiapanmu?" tanya King Ruo. "Hamba siap penguasa," ucap Yu Jieru menganggukkan kepalanya, membuat Yuan Bai, Yuan Hei, Huo Mingzi dan Huo Zoudao semakin bingung. "Jujur saja dengan kekuatanku saat ini, mengalahkan Dalu Wang Heng dan Dalu Wu Ze merupakan sesuatu yang sangat tidak mungkin, namun aku juga tidak ingin mengandalkan Ling Er. Satu-satunya cara adalah membawa mereka ke tempat terlarang yang ditakuti oleh semua orang," ucap King Ruo dengan wajah serius. "Penguasa, aku tidak setuju," ucap Yuan Bai tegas. "Yuan Bai, apakah aku pernah melakukan sesuatu tanpa rencana? Tenanglah, ini semua sudah dalam merencanaku." "Tapi penguasa, tenanglah, Liang Hao sudah pernah melewatinya dan aku percaya padanya," jawab King Ruo menatap Yu Jieru dengan serius. Para pelayan itu menggelengkan kepala, kecuali Yu Jieru. Mereka tahu tempat terlarang yang dimaksud King Ruo adalah badai ruang dan waktu. "Penguasa, tidak ada yang selamat dari tempat itu," ucap Yuan Bai pelan. "Tenanglah," jawab King Ruo dengan yakin, membuat mereka terdiam. "Baiklah, waktu kita terbatas. Aku ingin kalian segera bergerak. Yuan Bai, Yuan Hei, Zoudao dan kamu Mingzi, kalian aku tugaskan pergi ke Gunung Dalu. Cari tempat pertapaan Dalu Wang Heng dan hancurkan. Selain itu, tugas penting kalian adalah membuat gerbang teleportasi hitam di tempat itu. Buat sebanyak mungkin," ucap King Ruo serius. "Tapi penguasa, bagaimana dengan dirimu?
Tanya Huo Zoudao. Aku masih ada sedikit urusan, dan aku akan segera menyusul. Ingat, setelah kalian membuat gerbang teleportasi hitam, pergilah ke wilayah klanmu, dan bersembunyi di tempat itu, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab mereka lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Yuan Bai dan rombongannya pergi, King Ruo lalu meminta Yu Jieru kembali ke dalam dunia jiwa untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan kekuatannya. Sus! King Ruo melesat naik ke atas langit, mengamati Pulau Daonan yang kini telah porak-poranda. Sungguh mengerikan, King Ruo membatin sambil mengeluarkan lencana giok jiwa dan mengirim pesan pada Wu Ze, lalu meninggalkan tempat itu bergerak menuju Pulau Rahasia Daoshi untuk menjemput Tao Tao dan rombongannya. Di tempat lain, perbatasan wilayah selatan dengan wilayah timur benua teratai biru, Dalu Wu Ze tiba-tiba memperlambat gerakannya. Saudara, ada apa? Tanya Dalu Wang Heng. Pesan dari King Ruo, ucapnya sambil memeriksa pesan yang diterimanya. Dalu Wu Ze, Wang Heng, saat kalian menerima pesan ini, aku yakin kalian pasti telah kehilangan salah satu saudara kalian, dan aku juga yakin kalian pasti sedang bergerak untuk menyelamatkan sisanya, atau mungkin untuk menyelamatkan penguasa agung benua teratai biru yang lemah ini. Aku minta sebaiknya kalian mempersiapkan diri saja, karena kembali pun percuma. Aku sudah pergi dari Pulau Daonan, 5 hari lagi aku akan mengabari kalian untuk bertemu dan sekaligus untuk melakukan pertempuran hidup dan mati. Ark, teriak Dalu Wu Ze murka sambil meremas tangannya. Lan Yue, aku akan mengulitimu, teriak Dalu Wang Heng dengan wajah merah padam. Aku akan menghancurkanmu, teriak Dalu Wang Heng berulang-ulang dengan bibir bergetar. Saudara, tenangkan dirimu. Sebaiknya kita mencari pulau terdekat untuk beristirahat sambil menunggu kabar darinya. Dalu Wu Ze menenangkan. Dalu Wang Heng hanya bisa menganggukkan kepalanya, bergerak meninggalkan tempat itu dengan perasaan kacau balau. Di tempat lain, King Ruo tiba di Pulau Daoshi, menemui Tao Tao yang bersembunyi di selatan pulau tersebut. Penguasa, ucap mereka dengan hormat, lalu melaporkan pekerjaannya dengan rinci. Mulai dari kekuatan yang ada di tempat itu, hingga sumber daya yang tersimpan di dalamnya. Penguasa, pulau ini hanya tempat persinggahan pasukan pagoda emas 3 lantai. Selebihnya hanya tempat biasa. King Ruo menganggukkan kepala, lalu meminta mereka kembali ke dalam dunia jiwanya. Setelah Tao Tao dan rombongannya kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan pulau itu, bergerak menuju wilayah barat. Menjelang malam, King Ruo tiba di kota Perak. Setelah mengawasi kota itu sejenak, King Ruo lalu memasuki klan King. Tubuhnya muncul di dalam gua rahasia di kawasan terlarang klan. Di tempat itu, King Ruo lalu menempatkan berbagai jenis senjata, sumber daya tingkat tinggi, pil dan kitab tingkat tinggi, lalu menyegelnya. Lin Ran dan rombongannya muncul, termasuk Lin Song dan An Yu. Penguasa, ucap mereka berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan tatapan hangat dan ramah. Lin Ran, mulai saat ini klan King adalah rumah kalian. Selain tempat ini, kalian juga bisa mengunjungi klan utama di jantung benua teratai biru. Baik penguasa, jawab mereka. Setelah menjelaskan banyak hal, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju jantung benua teratai biru. Dalam waktu singkat, King Ruo tiba di Gunung Singguang, yang sebelumnya merupakan markas besar Sekte Cahaya Bintang. Dari atas langit, King Ruo memeriksa tempat itu, lalu bergerak turun menuju puncak gunung utara. King Peng, King Xia, King Ruyue, Ling Yun, Zishu, Zilong, Si Meilu muncul dan Wu Gui keluar dari dunia jiwa. King Ling dan Yong Jun muncul. Bersama King Ruo mereka lalu melakukan penghormatan, dan berlutut di hadapan King Xia, King Peng, King Ruyue dan Ling Yun. Jaga diri kalian, ucap Ling Yun dengan harum memeluk sang putra, menantu dan Yong Jun dengan hangat. Ucap Ling Yun mengecup kening King Lian An yang muncul dari dunia jiwa, yang berada dalam gendongan Huli Bai. King Ruo menganggukkan kepalanya,
menatap Zishu yang seakan tidak rela. "Kakak," ucapnya sambil memeluk King Ruo dengan erat. "Jadilah kuat, jaga ayah dan ibu," bisik King Ruo lembut, mengusap air matanya. "Baik kakak, ingatlah untuk mengunjungi kami," ucapnya sambil menahan tangisnya sambil mengusap air mata yang membasahi wajahnya. "Tentu," jawab King Ruo sambil mengecup ubun kepalanya dengan lembut. "Zilong lindungi kakek dan nenek," ucap King Ruo sambil menatap sang putra dengan lembut. "Baik ayah," jawab Zilong sambil berlutut dengan hormat. Setelah berpamitan dengan semua orang, King Ruo lalu meminta King Ling, Yongjun, dan Huli Bai yang membawa Lian An kembali ke dalam dunia jiwa. Sekali lagi, King Ruo menatap semua orang yang ada di tempat itu. "Jaga diri kalian," ucapnya dengan hangat. Tubuhnya lenyap dari pandangan semua orang. King Ruo muncul di atas langit Gunung Xingguang, menatap kawasan gunung itu dengan perasaan haru, sambil membuat segel tangan. Perisai kubah emas transparan muncul yang secara perlahan membesar dan menyelimuti seluruh kawasan Gunung Xingguang. Kemunculan perisai emas transparan itu menjadi fenomena yang menunjukkan King Long dan para tetua yang sedang berada di dalam aula istana utama Sekte Cahaya Bintang yang kini menjadi istana utama klan King. Dengan segera mereka keluar dari istana untuk memeriksa fenomena tersebut, namun pada saat mereka akan keluar dari istana, mereka dikejutkan dengan kemunculan King Peng, King Xia, King Ruyue, Zilong dan Si Mei Lu yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. "Ayah, ibu," ucap King Long beserta saudaranya yang lain berlutut dengan hormat. "Bangunlah," ucap King Xia hangat. "Terima kasih ayah," ucap King Long menatap semua orang yang ada di tempat itu dengan gembira. "Ayah, ibu, apakah kalian yang melakukannya?" tanya King Long sambil menatap perisai emas transparan yang menutupi seluruh kawasan Gunung Xingguang. King Xia dan King Ruyue menggelengkan kepala. "Ini adalah pekerjaan Ruo, ucap King Ruyue menjelaskan. "Lalu di mana dia?" tanya King Long dengan penuh semangat. "Ruo ada urusan, kemungkinan dia sudah pergi." Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba sebilah pedang dengan kekuatan petir muncul di hadapan mereka, dan bergerak memasuki aula istana. "Itu segel kunci mantra formasi," ucap Zilong, bergerak mengikuti pedang yang memasuki istana, diikuti King Long dan rombongannya. Di atas langit, King Ruo yang telah menyelesaikan pekerjaannya, bergerak meninggalkan tempat itu. Tubuhnya melesat seperti kilatan cahaya, bergerak menuju Sekte Gunung Emas. Dalam waktu singkat, King Ruo tiba di atas langit Sekte Gunung Emas. Kihai, Tahai dan rombongannya yang akan menjadi pelindung rahasia Sekte Gunung Emas muncul di tempat itu. "Penguasa," ucap mereka dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan hangat. "Ini adalah tempat yang akan kalian lindungi. Kalian bisa tinggal di mana saja, bahkan di luar sekte atau di kota terdekat, baik sebagai penduduk kota, pedagang, pertapa dan sebagainya. Selain itu, aku juga ingin kalian melindungi ketiga muridku itu secara rahasia," ucap King Ruo sambil menunjuk Biandui Tingzi, He Tianba dan Bei Qin yang sedang berkultivasi dengan tenang di halaman belakang istana wakil pemimpin puncak gunung utama, Sekte Gunung Emas. "Baik penguasa, kami mengerti," jawab mereka. Setelah membicarakan banyak hal mengenai tugas dan kewajiban mereka sebagai pelindung rahasia Sekte Gunung Emas, King Ruo lalu meninggalkan rombongan itu bergerak melanjutkan perjalanannya menuju wilayah timur. Setelah King Ruo pergi, Kihai beserta rombongannya lalu bergerak meninggalkan tempat itu, menuju kawasan luar sekte untuk mencari tempat tinggal. Di tempat lain King Ruo terus bergerak sepanjang hari. 2 hari kemudian, menjelang malam tiba di Pulau Bayangan Hitam. Di tempat itu King Ruo lalu mengirim pesan pada Bing Yin, An Leng dan Fang An, untuk menemuinya di pantai selatan pulau rahasia tersebut. Dalam waktu singkat, Fang An yang kini menjadi pemimpin utama, An Leng dan Bing Yin menjadi jenderal besar, muncul di tepi pantai menemui King Ruo yang duduk bersama Xie Wu dan istrinya Su Zia, dan keempat saudaranya, Xie Qi, Xie Ba, Xie Liu dan Xie Jiu. Jin Han dan istrinya Su Lai, dan kedua saudaranya, Jin Se dan Jin Du.
Penguasa, ucap Fang An dan Bing Yin, yang tiba-tiba muncul di tempat itu, berlutut dan memberi hormat pada King Ruo. Bangunlah, ucap King Ruo ramah sambil meminta mereka untuk ikut bergabung. Menikmati angin malam pantai Laut Selatan, King Ruo mengeluarkan beberapa guci kecil arak rumput kristal, menuangkannya pada gelas dan memberikannya pada mereka semua yang ada di tempat itu. Fang An, Bing Yin, An Leng. Mereka adalah orang-orangku, ucap King Ruo memperkenalkan Xie Wu dan rombongannya. Baik penguasa, jawab mereka sambil memperkenalkan diri dengan ramah, dan juga mengaku sebagai pelayan King Ruo. Fang An, tujuanku membawa mereka pada kalian adalah untuk menjadikan mereka sebagai salah satu mata dan telingaku, yang juga akan bekerja sama dengan kalian di dalam pasukan pagoda emas 3 lantai, ucap King Ruo menjelaskan. Baik penguasa agung, jawab Fang An tanpa ragu membuat segel tangan, dan memberikan tanda suci pada Xie Wu dan rombongannya. Lalu bagaimana dengan saudara Jin Han? Tanya An Leng. Mereka akan menjadi bagian dari pasukan tombak emas teratai biru. Walaupun demikian aku ingin kalian tetap berhubungan dengan baik. Baik penguasa. King Ruo lalu menjelaskan kepergiannya pada mereka. Setelah kepergianku, tetap lakukan yang terbaik. Tindak mereka yang melakukan kejahatan dengan tegas, dan bersihkan pasukan pagoda emas 3 lantai dari orang-orang yang memiliki niat jahat. Dan tugas berat ini aku serahkan pada kalian, ucap King Ruo sambil menatap Fang An, Bing Yin, An Leng, Xie Wu dan rombongannya. Baik penguasa, kami akan berusaha melakukan yang terbaik, jawab Fang An dengan bersungguh-sungguh. King Ruo menganggukkan kepalanya, dengan senyumnya yang ramah. Pada saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Hua Dijiu dan Yan Xiaoer muncul di tempat itu. Penguasa agung, ucap mereka berlutut dengan hormat. Pemimpin utama Hua Dijiu, saudara Xiaoer, bangunlah, jawab King Ruo sambil meminta mereka ikut bergabung, dan memperkenalkan Jin Han dan istrinya Sulai, dan kedua saudaranya, Jin Se dan Jin Du, serta menjelaskan tujuannya memanggil kedua pemimpin pasukan tombak emas teratai biru tersebut. Pemimpin utama Hua Dijiu, tujuanku memanggil Anda adalah untuk menyerahkan orang-orangku untuk menjadi bagian dari pasukan tombak emas teratai biru, sambil menatap Jin Han dan rombongannya. Baik penguasa agung, jawab Hua Dijiu tanpa ragu, membuat segel tangan dan memberikan tanda suci pada Jin Han dan rombongannya. Sepanjang malam, mereka berbincang-bincang dengan santai. Menghabiskan malam itu dengan menceritakan banyak hal. Menjelang pagi, King Ruo mengakhiri pembicaraan mereka. Jaga diri kalian baik-baik. Tugas berat menjaga dan melindungi benua teratai biru aku serahkan pada kalian, ucap King Ruo dengan senyum hangat. Baik penguasa agung, jawab mereka sambil berlutut dengan hormat. Sus. King Ruo menghilang dari pandangan mereka. Fang An dan Hua Dijiu serta semua orang melepas kepergian King Ruo dengan haru. Keramahan dan kebaikan King Ruo yang tulus benar-benar mengubah pandangan mereka pada penguasa agung yang baru tersebut. Penguasa muda, semoga aku bisa menyusulmu. Fang An membatin sambil menatap Hua Dijiu yang menatap kepergian King Ruo dengan penuh hormat. Saudara Fang An, aku undur diri, ucap Hua Dijiu sambil berpamitan pada An Leng, Bing Yin dan yang lainnya. Baik, saudara Hua Dijiu dan saudara Jin Han. Jika ada waktu, kunjungi kami di pulau rahasia ini. Baik, saudara Fang An kapan-kapan kunjungi kami juga di Istana Gerbang Timur. Setelah berpamitan, Hua Dijiu lalu membawa Jin Han dan rombongannya meninggalkan Pulau Anying, kembali ke Istana Gerbang Timur. Setelah memastikan Hua Dijiu dan rombongannya pergi, Fang An lalu membawa rombongan Xie Wu dan rombongannya kembali ke Istana Pagoda Emas 3 lantai. Di tempat lain, King Ruo muncul di atas langit wilayah utara benua teratai biru, berhenti di depan pintu gerbang naga emas, yang berada di atas awan. Kemunculan King Ruo di tempat itu langsung disambut oleh beberapa prajurit yang berjaga. Penguasa agung, selamat datang, ucap prajurit berlutut dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya, menatap prajurit tersebut dengan heran.
Dia tidak menyangka jika statusnya sebagai penguasa agung benua teratai biru telah diketahui oleh klan dewa rahasia tersebut. Tanpa ingin membuat King Ruo menunggu, prajurit tersebut lalu membuka gerbang dunia kecil itu. Penguasa agung, mari, ucapnya sambil membawa King Ruo memasuki dunia kecil menuju istana giok. Di dalam istana, Sensu, Senki dan beberapa tetua klan Dewa Awan yang sedang berbincang-bincang di dalam istana dikejutkan dengan kedatangan prajurit yang memasuki ruangan itu dengan tergesa-gesa. Penguasa Sensu, penguasa agung King Ruo ingin bertemu Anda. Apa? Ucap semua orang terkejut, lalu berdiri dari kursinya masing-masing, bergegas keluar menemui King Ruo yang sedang berada di halaman istana. Halaman istana giok. King Ruo yang telah tiba di halaman istana giok awan, dia berdiri dengan tenang sambil mengitari pandangannya, memeriksa dunia kecil tersebut dengan seksama. Sungguh klan dewa yang sangat kuat, batinnya. Tidak lama kemudian, Sensu yang merupakan pemimpin klan dewa awan Sen Yun bersama tetua Senki dan beberapa tetua lainnya keluar dari gerbang istana. Penguasa agung, ucap Sensu yang hendak berlutut namun tiba-tiba dihentikan oleh King Ruo. Penguasa Sensu, tidak perlu melakukan hal yang demikian. Tetua Senki, ucap King Ruo menangkupkan tangannya pada semua tetua yang menyambut kedatangannya dengan senyum ramah. Terima kasih penguasa agung, ucap Sensu sambil membawa King Ruo ke dalam istana. Di dalam istana, Sensu lalu memanggil para pelayan untuk menjamu King Ruo dengan wajah gembira. Penguasa agung, terima kasih telah mengunjungi kediaman kami yang kecil ini, ucapnya dengan sikap hormat. Penguasa Sensu, terima kasih telah sudi menerimaku di tempat ini. Penguasa Sensu, tujuan kedatanganku adalah untuk menemui kakek guru Sen Mingsing, jadi tidak perlu repot, ucap King Ruo santai. Baik penguasa agung, jawabnya sambil meminta seorang tetua untuk membawa Sen Mingsing ke dalam istana. Sambil berbincang-bincang santai, tidak lama kemudian pengawal yang ditugaskan oleh Sensu sebelumnya kembali bersama Sen Mingsing. Kakek guru, ucap King Ruo berlutut dengan hormat menyambut kedatangan Sen Mingsing yang menghampirinya, membuat Sensu dan para tetua ternganga. Mereka benar-benar tidak menyangka seorang King Ruo, penguasa agung benua teratai biru berlutut di hadapan Sen Mingsing. Ruo bangunlah, ucap Sen Mingsing senang, lalu berbincang-bincang santai. Ruo selamat. Aku tidak menyangka jika kamu akan menjadi penguasa agung benua teratai biru, ucap Sen Mingsing senang. Kakek guru, aku merasa tidak demikian. Selain kultivasiku masih rendah, aku juga tidak memiliki cincin penguasa, ucapnya merendah. Itu hanya menunggu waktu, dan kami telah melihat tanda suci itu. Kakek guru, bagaimana kalian bisa tahu? Tanya King Ruo heran. Ruo walaupun kami tidak terlibat langsung dengan semua urusan yang terjadi di benua teratai biru, tetapi kami menyimak semua peristiwa yang terjadi. Sen Mingsing menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya, sambil menatap tubuh dewa tanpa kekuatan tersebut. Kakek guru, tujuan kedatanganku adalah untuk memenuhi janjiku sebelumnya, ucap King Ruo dengan wajah serius sambil mengeluarkan pohon melati langit. Ruo ini, kakek guru, izinkan aku mencoba, ucapnya dengan wajah serius. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam menatap King Ruo dengan ragu. Jika tidak mencoba kita tidak akan pernah tahu, lagi pula ini adalah pertemuan terakhir kita, ucap King Ruo merendah. Ruo maksudmu, kakek guru, jujur saja aku akan pergi meninggalkan benua teratai biru, dan aku juga ingin klan Sen Yun ikut membantu keamanan benua teratai biru, ucap King Ruo. Baik, jawab Sen Mingsing. King Ruo lalu meminta semua orang yang ada di dalam ruangan itu meninggalkan mereka berdua dan tidak mengganggu ritual yang akan dia lakukan. Setelah Senzu, Senki serta para tetua klan Dewa Awan benar-benar pergi, King Ruo lalu membuat segel tangan, menyegel ruangan itu. Kakek guru, sebelum aku memulainya, aku ingin menanyakan beberapa hal, ucap King Ruo ragu. Ruo bicaralah. Nusen Siadi, apa? Putriku, King Lianan. Apakah kakek guru tahu caranya? Ucap King Ruo menjeda kata-katanya.
Sen Mingxing menggelengkan kepalanya. Dalam sejarah para dewa kuno, para pemilik tubuh tersebut tidak pernah ada yang hidup lebih dari 50 tahun. Namun beberapa penguasa dewa kuno yang memiliki tubuh itu dapat membangun kekuatannya, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara mereka melakukannya. Baik kakek, aku mengerti, ucap King Ruo memulai proses penyembuhan. Kakek guru, bersiaplah. Baik, King Ruo lalu membuat segel tangan, menciptakan mantra formasi berupa bola putih transparan, yang dengan perlahan menyelimuti tubuh Sen Mingxing. Setelah bola itu benar-benar menutup tubuh Sen Mingxing, King Ruo lalu mengirimkan setetes darahnya. Kakek guru, bertahanlah. Biasakan diri dengan situasi di dalam bola formasi, ucap King Ruo sambil mengeluarkan bejana tingkat bumi. King Ruo lalu memasukkan bunga melati langit, dan memasukkan kayu roh, bunga teratai merah, dan berbagai sumber daya tingkat tinggi lainnya. Ruo apakah kamu akan membuat pil Fuyuan? Benar, jawab King Ruo sambil bekerja. Tapi, Sen Mingxing ragu. Kakek guru, tenanglah, ucap King Ruo sambil terus bekerja. 1 jam kemudian, 4 butir pil berwarna putih susu mengambang dari bejana tersebut, bersamaan aura roh kayu yang menenangkan. Kakek, ucap King Ruo memberikan 2 pil tersebut dan meminta Sen Mingxing segera meminumnya. Dengan segera King Ruo mengedarkan kekuatannya, membantu tubuh Sen Mingxing menyerap pil itu. Pil Fuyuan yang merupakan pil penyembuhan tingkat dewa itu langsung menunjukkan reaksinya. Dalam waktu helaan nafas, kekuatan pil itu langsung mengedar di tubuh Sen Mingxing. Di luar istana, Sen Su, Sen Qi dan para tetua tingkat tinggi klan Dewa Awan menunggu di halaman istana dengan wajah khawatir. Ini sudah 5 jam, aku. Sen Su menjeda kata-katanya. Penguasa, tenanglah. Jujur aku juga ragu, karena akar roh kultivasi sangat sulit untuk bisa dibangkitkan kembali, tetapi aku yakin penguasa agung King Ruo pasti sudah memikirkannya, ucap Sen Qi. Sen Su serta para tetua tingkat tinggi yang benar-benar merasa tidak berdaya itu hanya menganggukkan kepala. Semoga saja, karena kesembuhan tetua agung adalah harapan kita bersama. Menjelang malam, pintu istana masih belum terbuka, dan tanda-tanda masih belum juga muncul, membuat Sen Su dan yang lainnya semakin khawatir. Pada saat mereka benar-benar sudah tidak sabar, 1 jam kemudian, tiba-tiba pintu istana terbuka. Penguasa agung, bagaimana? Tanya Sen Su penasaran. King Ruo menganggukkan kepalanya. Kakek guru kini bisa berkultivasi kembali, ucap King Ruo sambil meminta mereka memeriksanya. Dengan segera, Sen Su dan yang lainnya bergegas memasuki ruangan, dan mendapati Sen Mingxing yang masih dalam keadaan duduk bersila dengan tubuh memancarkan sedikit aura kultivasi. Bagaimana bisa, ucap seorang tetua menatap King Ruo ragu. Memulihkan akar kultivasi adalah hal yang paling sulit, bahkan Kaisar Dewa tidak dapat melakukannya. Itu berarti, penguasa agung, Anda, ucap Sen Qi menjeda kata-katanya menatap King Ruo dengan lekat. Penguasa agung King Ruo ternyata telah berada di tahap ranah dewa penguasa, ucap Sen Su menatap King Ruo dengan hormat. Hanya tingkat dasar, jawab King Ruo sambil tersenyum ramah. Sen Su dan orang di dalam ruangan itu hanya bisa terdiam. Penguasa agung King Ruo, benar-benar mengerikan. Sen Qi membatin. Ini adalah tubuh setengah langkah bumi tingkat dasar. Dengan dukungan sumber daya yang kita miliki, memulihkan tetua agung tidak akan menjadi masalah. Benar, tapi aura ini, ucap Sen Su ragu. Aku menggunakan kekuatan darahku, tentu saja auranya akan berbeda. King Ruo menjelaskan. Apakah Anda melakukan ritual pemurnian tubuh dan darah dewa? King Ruo menganggukkan kepalanya. Tidak ada pilihan lain. Mohon pengampunan penguasa atas kelancanganku. Penguasa agung, tindakan Anda itu, ucap Sen Su menggelengkan kepala lalu berlutut dengan hormat lalu diikuti oleh yang lain. Mereka tidak menyangka jika King Ruo akan melakukan ritual tersebut dan mereka tahu risiko dari tindakan itu adalah menguras kekuatan bahkan mungkin tingkat kultivasi tubuh utama. Penguasa agung, terima kasih. Penguasa Sen Su, tetua,
mohon tidak melakukan hal ini, ucap King Ruo meminta rombongan itu untuk berdiri. Penguasa Senzu, mohon untuk tetap mengawasi proses pemulihan ini, ucap King Ruo sambil menatap Shen Mingxing yang masih berada di dalam bola kristal transparan. Baik penguasa agung. Setelah bicarakan banyak hal, King Ruo lalu berpamitan dan meninggalkan tempat itu. Mari penguasa agung, ucap Senzu mengantarkan kepergian King Ruo hingga di luar gerbang dunia kecil. Penguasa Senzu, aku pergi, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tubuhnya menghilang dari pandangan Senzu. Setelah memastikan King Ruo benar-benar pergi, Senzu lalu kembali memasuki dunia kecil Yun, yang menjadi tempat kediaman orang-orang klan Dewa Awan. Di tempat lain, King Ruo muncul di atas langit wilayah utara benua teratai biru, bergerak dan mengawasi tempat itu dengan seksama. Semoga kedamaian selalu berada di tempat ini, ucapnya lalu meninggalkan wilayah utara, bergerak ke Gunung Dalu. Di tempat lain, 3 hari kemudian, 2 kilatan cahaya ungu dan hitam keemasan terus bergerak di atas langit wilayah timur benua teratai biru, dan terus bergerak menuju wilayah makam waktu. Menjelang malam, rombongan itu akhirnya tiba di wilayah selatan makam waktu, lalu berhenti di kaki gunung raksasa yang ketinggiannya bahkan hampir mencapai awan. Saudara Yuan Bai, Yuan Hei, kita telah tiba di Gunung Dalu, ucap Huo Mingzi. Sebelum kita bergerak, sebaiknya kita memeriksa tempat ini terlebih dahulu, ucap Huo Zoudao. Benar, kita tidak boleh bertindak sembarangan terlebih lagi menyerang tempat ini dengan membabi buta, karena kita tidak pernah tahu kekuatan lain yang ada di tempat ini, atau bisa saja Dalu Wang Heng dan Wu Ze sudah berada di tempat ini. Saudara Mingzi dan saudara Zoudao, kalian berdua memeriksa wilayah timur, dan aku bersama saudara Bai bergerak ke wilayah barat. Baik, jawab mereka lalu mulai bergerak memeriksa tempat itu. Di tempat lain, pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan wilayah selatan dengan wilayah timur benua teratai biru. Dalu Wang Heng yang duduk ditemani Dalu Wu Ze terlihat begitu gelisah. Di depan mulut gua yang merupakan tempat peristirahatan mereka selama 3 hari itu, Dalu Wang Heng berjalan mondar-mandir. Ini sudah 3 hari, tetapi belum ada kabar sama sekali. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Dalu Wang Heng. Saudara tenanglah, saat ini kita hanya bisa menunggu kabar darinya. Jikapun bergerak, percuma, karena kita benar-benar tidak mengetahui keberadaannya. Lan Yue, aku akan memperkosamu dan mengulitimu, teriak Dalu Wang Heng murka, meremas tangannya. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.